wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Rodatul Jannah atau biasa dipanggil Rati. Saya akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Tapi materi apa? Nanti kita simak ya. Tapi sebelumnya bagaimana kabar kalian? Nah, dari aura wajahnya ini terlihat sangat cerah ya. Sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas dua materi ya. Tentang apa? Yang pertama tentang tanda baca koma. Yang kedua adalah tentang kalimat efektif. Dan mungkin ada yang masih bingung bagaimana penyelesaiannya. Kali ini kita akan coba bahas contoh soalnya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Ini kita akan bahas soal yang pertama. Di sini ada teks. Dalam teks berisi 5 kalimat dan kita diminta untuk mencari kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat pada dalam teks ini ada di nomor berapa. Nah, kalau kita lihat ini yang digunakan adalah tanda baca antara titik atau koma. Kalau kita lihat rata-rata setiap kalimat mengandung koma ya. Maka kemungkinan besar yang diminta atau yang sedang akan kita cari konteksnya adalah konteks penggunaan tanda baca koma. Kita cek mulai dari kalimat yang pertama. Pada umumnya koma orang memandang obat sebagai sesuatu yang bla bla bla. Nah, pada umumnya koma ini adalah sebuah keterangan yang terletak di awal kalimat. Nah, jika dia tidak diberikan koma di belakangnya, itu akan memungkinkan kesalahan pemahaman, gitu ya. Jadi yang pertama tentang penggunaan koma. Pertama dipakai di belakang. Jadi penggunaan koma pada kata pada umumnya ini sudah benar, gitu ya. Selanjutnya adalah kalimat semua obat adalah racun, koma kecuali. Nah, mengapa sebelum kecuali ada koma? Apakah sudah benar penulisannya? Nah, kalian perlu ingat ada beberapa konjungsi yang memang wajib ya, wajib didahului koma dalam penulisannya. Sebenarnya itu ada banyak, tapi kalian bisa mengingat dengan cara jembatan kerja ya, kalau orang bilang ya. Ini bisa pakai singkatan ini. Nah, mereka sedang melamun bapake. Siapakah mereka? Tapi mereka termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat, yang mana mereka saat di dalam kalimat sebelumnya ya harus didahului dengan koma. Mereka adalah tetapi, sedangkan, melainkan. Ini adalah namun. Tapi namun di sini bisa ada di depan, bisa ada di tengah. Jadi jika di depan dia masuk antara kalimat, jika di tengah dia masuk intra kalimat ya. Namun ini bahkan, padahal, dan kecuali. Nah, kecuali. Nah, kata kecuali di situ untuk memisahkan, untuk membatasi bahwa tidak semua obat adalah racun. Nah, makanya dia untuk menegaskan arti juga dia didahului koma dan juga dia termasuk ke dalam konjungsi yang memang harus didahului koma. Lanjut ke kalimat ketiga. Hal ini menyadarkan kita bahwa koma. Nah, setelah bahwa ada komanya, bagaimana itu ya? Jika dilihat dari kamus, kata bahwa merupakan kata penghubung yang mendahului anak kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti apa yang mengikuti kata bahwa ini dia adalah sebuah penjelasan, gitu ya. Kita bisa lihat hal itu menyadarkan kita bahwa apa, menyadarkan apa, begitu ya. Kalau bahwa ini dipisah dengan koma, otomatis kalimat yang setelahnya itu sudah tidak memiliki makna, gitu ya. Jadi kalau memang kalimat ini ingin menyatu dan memiliki makna yang utuh, maka koma setelah kata bahwa itu harus dihilangkan, karena bahwa ini menjadi gerbang untuk menjelaskan klausa yang ada di belakangnya, yang mengikutinya, gitu. Kita bahas kalimat keempat. Masyarakat menaruh harapan
besar akan ada koma tetapi. Nah, ada koma sebelum kata tetapi. Kita sebelumnya sudah membahas ada konjungsi intrakalimat yang memang dia harus wajib ketemu koma di depannya. Ini yang sudah ditulis tadi ya, ada teta sedang melamun berpakai. Nah, teta itu adalah tetapi yang dimana dia merupakan konjungsi intrakalimat yang wajib didahului koma. Jadi kata tetapi di sini penggunaannya sudah benar. Ya, koma tetapi sudah benar ya. Jadi, nah yang terakhir yang kelima, informasi tentang pentingnya obat, penggunaan dan bahayanya sangat penting. Nah, ini ada 3 hal yang dirinci. Maka untuk kalimat kelima ini membahas tentang penggunaan koma dalam perincian yang di atas 2 hal. Misalnya buku koma, tas koma, dan pensil. Ada 3 hal yang dirinci, ada buku, tas, dan pensil. Jika ada 3 hal maka komanya ada 2. Jika ada 4 komanya ada 3. Karena ini ada 3 hal yang dirinci, pentingnya obat koma, penggunaan koma, lalu ada dan di sini maka penggunaan koma untuk pemberian di sini sudah benar. Maka yang termasuk kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat berada pada kalimat mana dari kita pilih adalah kalimat ketiga. Jadi di sini yang mengalami kesalahan penggunaan kaidah tanda baca. Kita akan menuju ke soal yang kedua. Pertanyaannya adalah kalimat tidak efektif terdapat pada ya kalimat ketiga, 4, 5, 6 atau 7. Maka langsung saja kita fokus ke nomor-nomor yang dimaksud. Sudah siap? Ayo kita mulai. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama ciri kalimat efektif adalah ada subjek dan predikat. Entah subjek dulu baru predikat atau predikat dulu baru subjek, bebas. Yang penting ada keduanya. Tapi kalian harus hati-hati. Hati-hati preposisi atau kata depan dan hati-hati penggunaan yang. Contoh maksudnya dalam rapat itu membahas pecel, maka saat kita cari subjeknya kita tidak akan ketemu karena dalam rapat itu ya ada kata dalam di sini, maka dia adalah keterangan, yang ini adalah predikat, yang ini objek. Tidak akan muncul subjeknya. Nah, kata dalam itu sebagai preposisi dia yang menghilangkan fungsi subjek, maka kata dalam ini harus kita buang agar kata rapat itu menjadi subjek. Atau tetap kita tambahkan subjeknya. Dia membahas pecel. Ini S, ini P, ini P. Atau kata dalam tetap, tapi yang bagian belakang kita pasifkan. Yang terakhir ini kita pasifkan ya. Ini S, ini P, tapi P-nya sudah dipasifkan, maka K-nya tetap mengandung preposisi. Kalau yang selanjutnya penggunaan kata yang, itu maksudnya bagaimana ya? Misalnya begini, dokter yang mengobati pasien yang dari Ponorogo, yang berasal dari Ponorogo, dan seterusnya. Itu, nah ini bukan berarti dokter itu subjek, mengobati itu predikat, bukan. Tapi karena ada kata yang di sini, maka di belakang kata yang ini semuanya masih dalam satu kesatuan jabatan. Jadi semuanya masih subjek. Kalian harus hati-hati dengan itu ya. Ya, ciri kalimat efektif yang kedua adalah sesuai UMI. UMI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, di mana di dalamnya mengatur penggunaan tanda baca koma, huruf kapital, kata baku dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengikuti aturan yang ada di sana. Kalau tidak sesuai aturan, misalnya penggunaan tanda baca komanya salah, nah otomatis dia menjadi kalimat yang tidak efektif pula. Selanjutnya adalah
hemat. Kata para ini sudah menunjukkan banyak. Sedangkan buru-buru juga bermakna jamak. Jadi kata para sudah tidak perlu, kita hapus saja kata para agar hemat. Begitu. Selanjutnya adalah logis. Maksudnya logis bagaimana? Dia bisa dipahami dan masuk akal. Contohnya, yang membawa HP harap dimatikan. Apakah orangnya yang dimatikan? Kan bukan. Nah, itu harus diperbaiki. Ternyata yang perlu dimatikan adalah HP-nya. HP harap dimatikan. Gitu. Yang terakhir, kalimat efektif itu harus paralel. Paralel itu bagaimana? Sejajar. Sejajar itu bagaimana? Entah jenis katanya, entah imbuhannya, begitu ya. Itu harus sejajar. Contohnya, nah, daerah itu bergunung dan mengandung pasir. Kata ber di sini sama mengandung di sini terlihat tidak sejajar atau memang tidak sejajar. Seharusnya jika itu mau diperbaiki bisa seperti ini. Daerah itu bergunung dan berpasir begini ya. Kan seperti ini. Daerah itu bergunung dan berpasir. Lalu kita menuju ke soal. Yang pertama, salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi bla bla bla. Kita baca sudah logis, tidak ada penggunaan tanda baca yang mungkin aneh-aneh atau yang menjadi catatan. Jadi yang nomor 3 ini kalimatnya benar. Kalau yang 4, kata melalui termasuk preposisi. Nah, preposisi di sini hampir sama seperti yang contoh awal tadi ya. Dia sudah dipisah dengan kata koma ya. Nah, setelah koma ini kan keterangan kita yakin akan mampu. Nah, ini sudah subjek, ini ke belakang sudah predikat. Ini ada double ini. Salah satunya adalah penggunaan tanda koma untuk menulis kalimat langsung. Nah, untuk menulis kalimat langsung ini memisahkan kalimat langsung dengan kata yang ada di belakang ini memang harus dipisah dengan koma, terus ada petik baru kata yang mengikuti huruf kecil. Ini sudah benar. Yang kelima, demi mensukseskan vaksinasi COVID dengan negeri koma. Nah, demi sampai negeri itu kenapa diikuti koma? Kembali ke soal yang awal tadi, itu termasuk keterangan yang berada di awal kalimat. Agar membuat orang tidak salah paham, kita perlu tambahkan koma. Nah, tapi yang menjadi sorotan, kenapa ada kata mensukseskan di sini? Harusnya dia luluh ya, menyukseskan, layaknya sapu jadi menyapu bukan mensapu. Kata yang memang tidak luluh. Mengapa tidak luluh? Karena memang dia masih adaptasinya tidak sempurna dari bahasa asing. Jadi ini memang kasus pengecualian untuk peluluhan. Lanjut ke yang nomor 6. Ini juga kembali lagi membahas kalimat langsung. Penggunaannya kalimat langsung diawali dengan tanda petik, lalu hurufnya diawali partikel betul, diakhiri dengan koma, lalu diakhiri tanda petik dan belakangnya huruf kecil betul. Jadi tidak ada masalah nomor 6 dan terakhir nomor 7. Ini melalui sampai tersebut ini memang keterangan, tapi setelah keterangan ada koma maka. Nah, kata koma maka itu ke belakang semuanya akan menjadi keterangan karena itu adalah anak kalimat. Otomatis kalimat ke-7 ini kita akan bingung mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, di kalimat ke-7 itulah kita tidak menemukan subjek dan predikat. Maka kalimat yang tidak efektif berada di nomor 7. Ya, dia tidak ada subjek atau predikatnya. Demikian pembahasan soal kita kali ini dan semoga ada manfaatnya. Kalian harus ingat bahwa di setiap soal itu memang mempunyai ciri khasnya. Seperti tadi yang koma, itu ada banyak penggunaan koma, tapi kita bisa fokus pada soal-soal yang memang sering muncul gitu ya. Ada pemberian, ada apa tadi konjungsi-konjungsi khusus yang memang ada penggunaan koma-koma tertentu yang memang diwajibkan dan lain sebagainya. Begitu pula untuk kalimat efektif, kalian harus mengetahui dasarnya dulu. Apa saja yang disebut dengan kalimat efektif, maka soal apapun, dengan bacaan apapun, insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan kalian harus tetap ingat bahwa langkah kecil kita dalam belajar adalah investasi untuk masa depan kita agar lebih baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali dengan bacaan doa penutup majelis. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.